Udah saya buka. Udah aja dulu. Nah, Tidak di sini nggak sebenarnya? Eh? Enggak, ngotot ya. Aku udah di HP, ini di rumah kalau pakai HP kan enak juga di sini situ. ya kan udah. Saya konfirmasi teman. Eh, nanti ini
Kira-kira. Mana sih? الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di ruangan yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya, sholawat berbingkaikan salam, tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar, yakni the first and the best man Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketiga kalinya beradanya saya di sini sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembacaan Ummul Quran, kepada hadirin dan hadirat, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya, sambutan Ketua Studi Sains Informasi Geografi.
Kepada Bapak Syukron Prasaja MSc, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arfan, Pak Dekan, Pak kemudian Pak Widi juga Pak Widi, Pak Dharma, dan tentunya Ibu pemateri, Bu Mega Widasmara, dan yang berbahagia dan kami banggakan yaitu mahasiswa-mahasiswi Prodi Saik angkatan 2023 dan 2024. Tujuan adakannya kuliah tamu hari ini salah satunya adalah untuk memberikan gambaran bahwa peluang kerja di sains informasi geografi ini cukup beragam. Kita akan banyak banyak yang sudah tahu di pemerintahan di instansi-instansi pemerintahan, namun beberapa masih belum tahu bagaimana peluang kerja di dunia konsultan. Sengaja kami mengundang Mbak Ida ini sebagai konsultan, kemudian memperhatikan proyek nasional supaya harapannya nanti mahasiswa dan adik-adik punya gambaran yang cukup luas gitu terkait setelah dari sains informasi mau kemana. Jadi sudah dibuat planningnya hari ini. Terus kemudian juga ini sebagai salah satu bagian dari mata kuliah di teman-teman pertama yaitu 2023 dalam mata kuliah pengantar informasi geografi itu ada satu pertemuan khusus terkait dengan peluang kerja geografi. Bentar, Pak. Oke, gimana Pak? Apakah suara saya sudah? Ya, sudah bulat, Mas. Oke. Jadi salah satu juga bahwasanya di mata kuliah pengantar sains informasi geografi yang didapatkan oleh mahasiswa di semester 3 itu ada satu bagian pertemuan yang khusus membahas tentang peluang kerja sains informasi geografi. Harapannya dengan adanya kuliah tamu ini mahasiswa jadi lebih terbuka wawasannya, pikirannya, sehingga ke depan harus menyiapkan apa. Jadi kita punya 3 capaian profil lulusan. Nah, dari 3 profil lulusan itu antaranya sistem informasi geografi, penginderaan jauh, dan sustainability. Nah, nanti di mana mau fokusnya? Apakah mau di semuanya? Apakah mau ke PJ atau SAIK, sistem informasi geografi, atau mau ke lingkungan, sehingga ini bisa jadi persiapan dari mahasiswa. Jadi persiapan tidak harus dimulai dari semester 5, tapi dari sekarang sudah harus mengetahui apa sih yang harus disiapkan sehingga ke depan bisa menjadi lebih siap memasuki dunia kerja. Begitu mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi oleh Bapak Arfan STHI MSOK SC PhD, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Mega Yuli Setia Widasmara, narasumber kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim,
Bapak Kaprodi, Pak Ahmad Sukron Prasaja, Bapak Sekretaris Prodi, Pak Zulkariman, Bapak Ibu para dosen Prodi Sains Informasi Geografi, serta yang saya cintai dan banggakan semua mahasiswa Prodi Saik yang hadir pada kesempatan siang ini. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa saya berterima kasih pada Kaprodi dan Sekretaris Prodi Saik yang sudah menyelenggarakan kuliah tamu kita siang ini. Saya yakin betul bahwa kuliah tamu ini akan memberi pengetahuan tambahan untuk para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Jadi saya kira rugi kalau adik-adik dari Prodi Saik tidak datang, juga dari prodi lain yang tidak datang pada kesempatan kuliah tamu ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Mega Yuli Setiawidasmara. Beliau ini adalah ahli hidrologi lingkungan dan GIS yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktu siang-siang mungkin ini enaknya apa panas-panas ini istirahat, tapi Ibu masih menyempatkan waktu untuk hadir memberikan kuliah kepada para mahasiswa kami di Prodi Saik dan EPST secara umum. Saya kira itu, saya berharap kita mendapatkan keberkahan dari kuliah dari Bu Mega, dan saya juga berharap Bu Mega tidak segan-segan untuk melimpahkan ya, memberikan kami semua ilmu yang dipunyai ya, walaupun dengan kesempatan Zoom yang terbatas dan waktu yang terbatas ini. Sekali lagi makasih Bu Mega, makasih Prodi Saik. Itu saya kira, saya berharap ini menjadi jariah untuk kita semua, bagi mahasiswa juga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber oleh Bapak Zilal Afwa Ajidin SEMA, kepada beliau kami haturkan. Ya, saya izin Bu Mega tidak ikut Mohon kuliah maaf, sampai akhir. digantikan oleh Ibu Mega Widasmara. Ya, saya izin Bu Mega tidak ikut kuliah kami sampai akhir, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama Bu. Mudah-mudahan di Jogja kita ketemu Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, saya juga pamit. Selamat sukses ya, Pak Sukron, Ya, Pak Zul. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Kak. Adapun acara selanjutnya sesi diskusi kepada moderator kami haturkan. Ya, acara selanjutnya kita perkenalkan Bapak Ibu semua, adik-adik semua telah hadir bersama kita, Bu Mega Widasmara. Terima kasih Bu Mega dan selamat datang walaupun kita lewat Zoom ya. Terima kasih kepada MC. Kesempatan kali ini kita dapat kesempatan yang baik untuk mendapatkan wejangan dari Ibu Mega terkait dengan bagaimana peluang dan tantangan pekerjaan di bidang geograf di Indonesia. Kemudian karena beliau ini adalah seorang praktisi, saya sudah melihat CV beliau sangat kaya sekali. Beliau adalah alumni dari geografi Universitas Gadjah Mada, dan setelah itu beliau banyak menghabiskan waktu di banyak proyek. Saya lihat itu kayaknya dalam 1 tahun ada puluhan proyek kalau tidak salah gitu. Jadi ini sebenarnya memang kita butuhkan Bu. Audiens Ibu ini nanti adalah mahasiswa semester 1 dan juga semester 3. Jadi mereka masih baru, masih fresh. Dan yang kita butuhkan ketika mereka masih fresh ini adalah bagaimana mereka mendapatkan motivasi, bayangan ke depannya itu
mau jadi apa, karena kita harus membahas bagaimana peluang selain seperti yang mainstream itu seperti PNS dan lain-lain, ataupun sebagai dosen. Tapi sebagai praktisi, sebagai freelancer ini kira-kira seperti apa gitu peluangnya. Dan sehingga kalau mereka tahu nih tujuannya akan menjadi apa, kemudian peluang-peluangnya itu sebagai apa, sehingga nanti mereka lebih siap untuk lebih termotivasi untuk menyiapkan skill terkait dengan apa namanya peluang-peluang yang ada tersebut. Baik, sepertinya tanpa perlu memperpanjang mukadimah atau tujuan, eh, sepertinya kita langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Mega untuk menyampaikan materi tentang bagaimana peluang dan tantangan dunia pekerjaan sebagai graf di Indonesia saat ini. Dan juga sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga bagaimana pekerjaan secara internasional juga membuka peluang. Baik, Mbak Mega, kesempatan kami berikan. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Pak Zulkariman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi. Ini judulnya terkait peluang dan tantangan berkarir sebagai geograf di Indonesia. Itu kami diamanahkan memberikan materi terkait ini. Nah, ini mungkin nanti sedikit yang akan saya sampaikan, bukan berarti saya lebih paham terkait ini, tapi mungkin saya lebih dulu begitu ya daripada rekan-rekan mahasiswa, dan mungkin ini juga bisa menjadi bayangan buat rekan-rekan mahasiswa nanti mau konsen di bagian apa, karena tadi telah disampaikan oleh Pak Sukron begitu ya, kalau di jurusan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jambi ini ada tiga penjurusan nanti ya, SIK, PJ, dan Sustainability. Nah, mungkin nanti yang banyak kita diskusikan yang ketiga terkait lingkungannya, karena saya konsennya di bagian lingkungan. Oke. Baik, izin untuk pertama, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan secara singkat ya oleh Pak Zul sebagai moderator bahwa saya dari Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Geografi. S1 saya di Geografi dan Ilmu Lingkungan. Mungkin dosen dari rekan-rekan mahasiswa itu kakak tingkat saya gitu. Saya satu jurusan dengan beliau. Nah, S1 dan S2-nya di Fakultas Geografi, S1-nya Geografi dan Ilmu Lingkungan, S2-nya Geografi dengan minat terkait DAS, daerah aliran sungai dan pesisir. Nah, setelah kuliah S1 dan S2, itu saya menjadi asisten dosen, kalau sekarang ya asisten dosen atau asisten tenaga ahli di Lab Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan, serta di Pusat Studi Lingkungan Hidup di UGM. Nah, ini mungkin sebagai gambaran begitu ya buat rekan-rekan mahasiswa sembari kuliah nanti juga bisa melakukan penelitian atau membantu proyek-proyek dari Bapak dan Ibu dosen sehingga bisa memperdalam pengetahuan selain dari teorinya saja begitu. Nah, ini dari tahun 2016 sampai 2019 saya sebagai asisten tenaga ahli begitu ya, atau asisten dosen di situ juga bantu praktikum, asisten mengerjakan penelitian dan proyek-proyek lainnya. Setelah tahun 2019 itu saya lulus kuliah, lanjut kerja di Badan Restorasi Gambut yang sekarang namanya BRGM, karena ada tambahannya mangrove, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, setelah dari BRGM, itu mulai melakukan pekerjaan yang sekarang saya dalami ini, freelance
konsultan ini saya sebut sebagai freelance konsultan itu dari tahun 2021 hingga sekarang begitu ya. Nah, di tahun 2001, tapi ini sudah saya awali dari tahun 2016 selagi lulus dari S1. Nah, terkait proyek-proyek tersebut. Untuk bidang keilmuan yang kami dalami terkait JS, terkait modeling-modeling dan pemetaan. Nah, yang paling banyak proyek saya itu terkait AMDAL dan juga Pertek. Nah, ini juga ada tambah satu lagi Pertek emisi karena itu nanti juga mungkin bisa jadi gambaran buat rekan-rekan mahasiswa ya, bahwa permintaan pasar terkait Pertek ini cukup banyak. Ada Pertek baku mutu air limbah, itu nanti juga ada banyak jenisnya. Nah, nanti kalau yang tertarik mau mendalami lingkungan atau kualitas air dan hidrologi, bisa diskusi lebih lanjut. Selain Pertek baku mutu air limbah, itu saya ada tambah satu lagi Pertek emisi, yaitu terkait kualitas udara. Nah, itu kebutuhannya juga cukup banyak ya terkait AMDAL dan Pertek ini. Karena setiap kegiatan atau usaha yang akan merilis tanda kutip pencemar ke lingkungan itu membutuhkan dokumen perizinan lingkungan seperti AMDAL dan Pertek ini. Selain itu, saya juga biasanya dimintain tolong begitu ya sebagai tenaga ahli dalam penelitian terkait hidrologi dan kualitas air. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu dari kuliah hingga saat ini tahun 2024. Baik, izin melanjutkan. Nah, seperti yang disampaikan di awal, judulnya itu terkait peluang dan tantangan sebagai geografer. Nah, di sini mungkin sebagai awalan begitu ya. Geografer itu apa sih? Apa yang dipelajari? Mungkin adik-adik di tahun atau rekan-rekan tahun 2023 ya, tahun 2023 sudah memperoleh beberapa materi berikut. Mesti ilmu dasar mungkin juga sudah diperoleh ya, seperti fisika, kimia, matematika, biogeografi, dan ada dua ini selain itu terkait ekologi, lingkungan, dan sistem informasi geografi. Ekologi dan lingkungan, kedua ilmu tersebut ini untuk mendukung sebagai geografer. Jadi poin yang ingin kami sampaikan dalam slide ini, sebagai geografer itu tidak hanya mempelajari terkait sistem informasi geografis atau terkait JS-nya saja. Jadi perlu mempelajari aspek-aspek atau keilmuan lainnya. Nah, di sini kami sampaikan ada geomorfologi, ada meteorologi dan klimatologi, ada mineralogi maupun petrografi, hidrologi, ilmu tanah, kualitas air, dan sosial. Jadi ada banyak ya yang terkait lingkungan itu dari geomorfologi sampai sosial. Nah, di sini nanti mungkin rekan-rekan sudah mempunyai pilihan gitu ya, mau condong kemana, ke lingkungan, ke sosial, atau ke SIG-nya maupun ke penginderaan jauhnya. Nah, untuk sistem informasi geografis, mungkin nanti rekan-rekan juga akan diberikan ilmu gitu ya, terkait survei dan pemetaan, ilmu ukur tanah, dan juga SIG lanjut. Karena sekarang ini apa-apa semua serba dimodelkan gitu. Atau lebih mementingkan tampilan gitu ya, daripada pendeskripsian yang lebih banyak, namun tampilannya kurang. Nah, di sini mungkin SIG ini sangat dibutuhkan nanti penguasaan terhadap GIS-nya. Sebagai yang kita ketahui ya, bahwa peluang geografi di Indonesia ini cukup banyak ya. Ini ada beberapa sektor yang coba saya listkan gitu ya, saya jabarkan dari pemerintahan. Mungkin kalau rekan-rekan ngikutin sekarang kan banyak bukaan PNS ya. Nah, itu juga kebutuhan geografi itu cukup banyak. Dari BIG, LH, Kehutanan, ATR BPN, itu sangat banyak sekali rekan-rekan kalau misalkan ngikutin terkait bukaan CPNS tahun ini. Itu kebutuhannya cukup banyak. Ada PU, Pertanian, Kependudukan, Ristek Dikti, BRIN, BRGM, BNPB, dan Pemda-Pemda. Kemarin ya sebagai informasi ya, saya tinggalnya juga di Jambi, di Bungo. Kemarin saya ngecek di Pemda itu bukaan untuk geografi juga ada beberapa, seperti di lingkungan hidup itu juga butuh geografi. Nah, ini infonya terkait lapangan pekerjaan yang pemerintah ini pasti sudah tahu semua ya rekan-rekan mahasiswa, karena
ini sepertinya cita-cita banyak mahasiswa gitu ya untuk kerja di sektor pemerintahan atau menjadi PNS gitu. Nah, ini juga coba saya listkan gitu ya sektor lainnya yang mungkin di swasta di pertambangan. Nah, waktu saya kuliah dulu sektor swasta atau pertambangan ini jadi cita-cita saya nih. Jadi waktu kuliah tuh saya sudah mm, punya gambaran bahwa saya pengen concernnya di pertambangan. Nah, setelah lulus, kalau tambang itu kan banyak di site ya, karena memang saya sudah suka di tambang gitu ya. Jadi konsultan lingkungan ini, proyek saya juga banyak terkait tambang gitu, terkait perizinan-perizinan lingkungan di area tambang. Nah, di sektor swasta bisa di pariwisata, teknologi, di Grab maupun Gojek itu juga banyak rekan-rekan kami yang kerja di sektor swasta di Grab atau Gojek maupun perusahaan di bidang lainnya. Untuk bidang pendidikan dan riset bisa jadi dosen, peneliti, tenaga ahli, NGO. Nah, tadi juga sempat disinggung ya lapangan pekerjaan selain lingkup Indonesia mungkin internasional itu rekan-rekan bisa ngecek di ada websitenya UNDP, UNOPS. Nah itu juga bisa daftar di situ rekan-rekan geografi karena dulu waktu saya kerja di BRGM itu banyak yang mendapatkan HR maksudnya pembiayaan itu tidak dari APBN tapi dari NGO luar negeri misalkan UNOP, UNDP. Nah itu salarinya begitu ya itu jauh lebih tinggi daripada yang dari APBN misal 2 kali lipat itu bisa. Nah itu juga bisa menjadi uh, gambaran gitu ya buat rekan-rekan mahasiswa nanti saya mau konsen di mana nih mau mau mendalami terkait keilmuan apa itu juga bisa jadi gambaran. Sektor lainnya itu banyak yang wirausaha di bidang GIS maupun bidang lainnya seperti buka konsultan. Itu rekan-rekan saya juga banyak yang membuka konsultan gitu ya. Misalkan konsultan terkait pengukuran, drone, eh, jasa ukur gitu. Itu banyak sekali rekan-rekan saya yang di bidang tersebut. Nah, yang saya highlight di sini yang konsultan lingkungan dan tenaga ahli. Nah, ini uh, mungkin yang bisa nanti saya jelaskan atau diskusi lebih mendetail terkait peluang karir itu yang terkait konsultan lingkungan dan tenaga ahli karena secara ini saya di sektor tersebut gitu ya. Konsultan lingkungan ini juga bisa sekali wirausaha atau membuka konsultan sendiri terkait lingkungan, tapi itu mungkin banyak pertimbangan sehingga saat ini belum saya lakukan untuk membuat perusahaan sendiri, tapi bisa sangat bisa sekali kita dikontrak langsung oleh perusahaan perusahaan tambang misalnya itu sangat bisa dan untuk terkait misalkan individu tidak bisa kontrak lebih lebih tinggi gitu ya daripada perusahaan itu tidak jadi masalah. Mungkin nanti ini bisa jadi diskusi lebih detail ya terkait konsultan maupun sebagai tenaga ahli. Karena selain konsultan, saya juga bisa menjadi tenaga ahli di beberapa misalkan perusahaan konsultan atau di Sukovindo. Sukovindo itu BUMN tidak ya di Sukovindo itu juga bisa atau tenaga ahli misalkan bantuin project di universitas atau pusat studi di universitas lain itu juga bisa gitu. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa mungkin ini ya di on laptop tidak ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa kemampuan wajib yang harus dimiliki geografi itu terkait spasial. Jadi kalau orang tahu geografer itu apa sih bisanya gitu. Kan orang-orang taunya geografi bisanya buat peta gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa ya. Ini adalah gambar kontur atau garis kontur yang coba saya screenshotkan begitu ya dari ArcGIS. Nah, ini saya kira-kira rekan mahasiswa bisa nggak ya membantu mendelineasi atau mengidentifikasi mana mana yang ini sebagai muara atau sebagai punggungan bukit. Nah, izin rekan-rekan mahasiswa ada yang on laptop tidak ya ini?
Delineasi. Jadi mendeliniasi mana yang hulu, mana yang hilir gitu ya, Mbak Mega ya? Mungkin mendelineasi mana yang sebagai punggungan, mana yang sebagai muara. Oh, Karena ini adalah ya kemampuan wajib yang harus dimiliki geografi gitu ya terkait sosial. Karena mohon maaf terkait GIS karena orang yang tahu geografer itu pasti bisa buat peta. Nah, jadi itu bukan sebagai skill plus, tapi itu memang wajib yang harus dimiliki oleh geografi. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa ada tidak yang bisa bantu, mana ini punggungan, mana ini lembah. Mungkin bisa dianotet. ya, ada yang bisa? Ada yang bisa mengidentifikasi mana yang puncak, mana yang di bawah. Ayo, mungkin bisa pakai apa namanya? Anotetnya bisa tidak ya? Ini. Pakai ada yang bisa muncul nggak tulisan gambar? Siapa? Rifki? Atau yang lain? Kalau ini nggak ada angkanya, jadi kira-kira aja mana yang igir, Mm-mm. igir ya, igir Mana kan? yang ya igir, punggungan, dan Mana yang hubungan, mana yang lembah atau bisa disebut lembah. sebagai creek, creek atau sungai Gimana, gitu. Melita? Ngelihat ini bisa nggak? Oke, Melita. Oke, semester 1 belum lah mungkin ya. Yang semester 3 Yang mana? 2023 Semester 3 ini enggak ketemu nggak mungkin mana yang igir? Kalau saya lihat ini langsung ketahuan. Nah, tapi buat teman-teman nih yang ngelihat ini mana yang punggungan, mana yang lembah. ya mana yang punggungan, mana yang lembah. Ayo. Mungkin ini aja ya, biar semangat kuis. Jadi nanti kalau ada yang benar bisa bantu, nanti bisa kontak saya. Nanti ada sesuatu lah. Nah, tuh ada sesuatu. Ayo. Luar biasa. Ayo, coba mana? Ah, itu ada yang mau coba, Mbak? Siapa? Oke. Coba dulu. Salah nggak apa-apa. Yang penting tahu kan. Nanti kalau sudah tahu salah, Mm-mm. tahu benernya. Ya, kita seriusnya pas waktu pembukaan aja tadi. Acara ini santai lah. Nah, silakan coba pakai ini. Bikin not-not tuh. Anotet. Di Annotation anotet ya. saja, Mana Mas. nih annotation? Ya. Kalau host nggak ada annotation. Kalau di situ ada annotation nggak? Di tempat saya yang satu lagi ada anotetnya. Berarti harus co-host ya. Mana nih annotation? Saya kasih kok ininya bisa annotation. Mm-mm. Nah, ya, mungkin poin yang bisa saya sampaikan nih wajib geografi harus wajib bisa menganalisis spasial kondisi lingkungan area kajian rekan-rekan nantinya. Ya, muncul nggak annotationnya? Ini annotationnya. Ya, ini sebetulnya saya ada dua ya. Jadi nanti dua orang boleh. Nah, tuh. Nah, ini sudah nampak ya. Ini ada sungai dan ada citra. Jadi lebih kelihatan. Nah, dari sini rekan-rekan bisa batasin nggak area yang dia satu sistem, maksudnya satu das gitu ya. Das sudah diajarin belum ya, Pak Sukron, terkait daerah aliran sungai? Nah, yang sebelah sana jangan. Ini, Bang. Nah, ini dan ini. Oh, nggak kelihatan juga ya. Ayo sudah gini aja. Ah, sorry nggak kelihatan ini tadi dinyalain nggak kelihatan kalau yang ini. Nah, kalau yang ini bisa nggak? Kalau yang ini, yang kontur, terus yang satunya lagi tadi, hillshade apa? Bukan hillshade, apa teman namanya Mbak? Saya lupa. Ini citra biasa aja. Oh ya citra ya. Iya. Saya satelit ini. Bisa nggak? Dua. Oke, bisa. Yang mana? Yang kontur atau yang sungai? Kalau Bisa. sungai ini
Bisa nggak? batasin dasnya. Coba. Kalau Apa, kontur, ini nah ini Iqbal ada kontur, mahasiswa semester 3 yang mau mencoba. kontur, batasin area, tidak batasin, menunjukkan saja area lembah atau creek atau sungai dan mana yang area punggungan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana, saya dari semester 3, saya akan menjelaskan dari gambar komputer Ibu, menjelaskan seperti igir, itu garis Hmm? punggung yang kecilnya itu menonjol Bu. Garis konturnya itu memiliki lengkungan yang kecil, serta kalau pegunungan itu dia ada kontur yang lingkaran tapi tidak beratur, tapi dia rapat. Contohnya seperti Mana nih? Yang punggungan yang bisa dianotnya tidak ya? Misalkan ya, yang mana gitu kan? Ini bisa dicoret-coret gini. Nah, terus kalau untuk lembah itu biasanya berbentuk V atau U Bu, kalau di kontur tersebut. Berbentuk V atau yang mana nih? Biasanya itu berbentuk U Yang atau V. yang ini, atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Mana? Yang lembah mana yang kecil mana? Yang lembah sama Iya. yang ini. Ya, Ini ada yang dua nih. lembah sama yang punggungan. Yang Punggungan tuh begini. Kalau yang lembah tuh yang begini. Nah, Mana? kalau Coba. kalau yang lembah itu yang kanan Bu. yang ini? Apa yang Iya, ini? Iya, itu iya, itu. Ini. iya, Yang ini. iya, Ini yang lembah, iya. lembah. Yang ini yang punggungan. Enggak, terbalik yang kanan tuh pegunungan. Yang mana? Yang ini yang Ah, iya. punggungan. Ini Yang ini pegunungan. Lembah. balik. Terbalik Bu, terbalik Bu. Gantian nanti. Gantian. Ada satu lagi, Ya, mungkin saya ganti ya. Ini kan sudah tahu ya yang apa? Yang ini itu lembahnya atau creeknya dan mungkin mungkin ada aliran airnya. Kalau yang ini sebagai punggungan. Nah, mungkin ini saya ganti, tolong dibatasin area-area yang dia mungkin sebagai batas das. Kalau misalkan dari sini susah, bisa ke yang ini. Das sudah diajarkan belum ya? Saya khawatir belum. Saya kasih pertanyaan das. Nah, atau bisa dibantu dari sini, batas-batas punggungan bukit yang mana saja? yang bukit-bukit. Bukit. Puncak bukit gitu ya mungkin ya. Boleh puncak bukit. Untuk batasi area-area yang dia satu kesatuan sistem atau das. Mana nih? Kayak mana sih? Kayak mana sih caranya? Gimana aja? Ditunjukin aja polanya seperti apa. Saya bantu anotet kalau misalkan susah. Iya Bu, yang itu Bu. Benar-benar. Ini yang lagi. Itu bukit Bu. Oke. Ya, betul ya. Nanti kontak saja setelah ini. Nah, ini bukit ya rekan-rekan. Ya ini memang perlu dilatih lagi teman. Insya Allah nanti kita coba buatkan khusus acara ya, mungkin di luar kuliah apa nanti di pas kartografi ya kartografi nanti kita coba Karena dia ajarkan kayak ini. mana? Karena makasih Mbak Mega, ini luar biasa. Ya, ya sama-sama. Ini ya seperti yang tadi saya sampaikan poinnya, rekan-rekan geografi itu wajib punya kemampuan spasial. Jadi menganalisis kondisi spasial lokasi yang sedang rekan-rekan kaji itu wajib harus punya terkait hal itu. Karena memang
tagline-nya geografi yaitu spasial, harus bisa spasial. Nah, itu mungkin kemampuan yang harus rekan-rekan miliki begitu. Nah, di sini ini sebagai igir ya, igir itu N kebalik. Nah, yang ya N itu sebagai igir. Nah, untuk yang terbalik seperti ini mungkin punggungannya atau lereng-lerengnya. Nah, untuk membatasi area-area yang dia memiliki satu sistem atau satu catchment yang sama, itu bisa dihubungkan dari puncak-puncak igir atau bukitnya. Seperti ini bisa jadi. Nah, ini dihubungkan. Nah, itu seperti itu. Tadi siapa ya, Mas? Siapa yang membantu jawab tadi yang benar? Next. Oke. Nah, ini seperti tadi kan dalam bentuk kontur ya. Ini realnya ketika dilihat di citra, tampilannya seperti ini. Yang tadi rekan-rekan mungkin di sini bulat-bulatan, itu dia sebagai igir. Nah, kita juga harus bisa ya analisis spasial membatasi area-area mana yang dia satu kesatuan sistem. Nah, ini dari sini rekan-rekan sudah tahu ya terkait hal itu bisa dibatasin sebagai satu das gitu ya. Ini nampak jelas sekali kalau di sini kira-kiranya. Ini sebagai satu kesatuan sistem. Baik, izin melanjutkan. Nah, rekan-rekan tahun 2023 ya, sudah bisa untuk mengoperasikan ArcGIS belum ya? Nah, ArcGIS itu kan cukup powerful ya, ke tools-nya untuk GIS itu sebetulnya di ArcGIS sudah ada semua. Misalkan apa ya, aplikasi GIS lainnya seperti apa itu biasanya? Nah, itu di ArcGIS itu sudah ada semua. Jadi, misalkan mempersiapkan data-data untuk pengolahan model lanjutan. Misalkan untuk karena saya konsennya di hidrologi dan kualitas air, misal menggunakan mic, HECRAS dan lain-lain, itu penyiapannya semua bisa dilakukan di ArcGIS. Nah, untuk di tambang biasanya selain ArcGIS itu ada AutoCAD ya, ada AutoCAD juga. Nah, AutoCAD itu sebetulnya juga bisa dilakukan di ArcGIS untuk identifikasi, misalkan mereka di sana itu mau merencanakan area bukaan pitnya seberapa lebar, lokasi ponnya mau di mana, semuanya itu sebetulnya bisa dilakukan di ArcGIS. Namun poin yang ingin kami sampaikan bahwa ArcGIS itu hanyalah tools atau alat untuk melakukan kajian selanjutnya. Sehingga teman-teman selain menguasai ArcGIS, ArcGIS ini wajib ya harus bisa dikuasai oleh lulusan GIS atau Psych ya, itu wajib harus bisa ArcGIS. Nah, ArcGIS itu hanyalah tools. Jadi selain tahu ArcGIS, rekan-rekan juga harus memahami bidang keilmuan lainnya sesuai dengan tupoksi atau kajian rekan-rekan gitu. Karena dewasa ini juga selain geografi banyak yang sudah bisa menguasai ArcGIS seperti dalam proyek saya itu saya juga ada nge-hire kehutanan IPB itu juga dia bisa ArcGIS. Pertanian juga ada yang sudah bisa ArcGIS. Jadi ArcGIS ini bukan lagi menjadi keunggulan lulusan geografi, tapi ini syarat wajib yang harus dimiliki oleh lulusan geografi harus paham ArcGIS begitu. Baik, izin melanjutkan. Mana ya next-nya? Sebentar. Nah, penguasaan software kalau menurut saya ya itu cukup penting ya di dunia kerja perkonsultanan. Jadi semuanya itu memang membutuhkan software dalam analisis kajiannya. Ada banyak sekali software untuk mendukung keilmuan geografi ini. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan ini software-software yang di bidang saya yaitu hidrologi dan kualitas air. Mungkin rekan-rekan nanti yang misalkan mau concern ke sosial pasti perlu software lain misalkan R
atau yang mudah itu SPSS, itu juga harus dikuasai gitu ya terkait penguasaan software. Ada juga sekarang yang JIS-nya itu sudah coding-coding, WebGIS. Nah, itu rekan-rekan mungkin juga harus sudah ke sana gitu untuk penguasaannya. Jadi tidak hanya ARGIS saja. Nah, ini contoh yang saya berikan seperti modeling banjir itu bisa menggunakan HECRAS. Ini contoh softwarenya. Di situ sangat dibutuhkan dalam beberapa penelitian, khususnya misalkan di AMDAL itu kan ada AMDAL itu untuk mengurus perizinan lingkungan ya. Kalau rekan-rekan nanti kuliah lanjutan ya yang bagian sustainability ini mungkin nanti ada kuliah terkait perizinan lingkungan. Di situ nanti ada pengelolaan dampak-dampak lingkungan. Salah satunya contohnya misalkan peningkatan debit aliran, terjadinya luapan atau banjir. Nah, itu dimodelkan dengan software. Nah, ini contoh softwarenya menggunakan HECRAS. Sebagai gambaran rekan-rekan aja nanti kalau mau konsen ke hidrologi itu software ini yang patut untuk dipelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan mau concern ke kualitas air, itu ada beberapa software ini yang saya kuasai itu ada Qualtuka itu yang lebih mudah ya dan sudah banyak yang menguasai terkait Qualtuka itu juga bisa ini untuk sebaran atau pemodelan kualitas air daya tampung lingkungan itu bisa menggunakan Qualtuka. Ada Mike ini powerful sekali dia banyak modul-modulnya jadi bisa untuk modeling sungai, laut, danau itu bisa pakai Mike. Terus ada juga software yang sama yang dikeluarkan oleh US EPA WASP itu rekan-rekan juga bisa gitu ya mempelajari software-software lain selain selain geografi atau GIS sebagai pendukung kemampuan atau skill dari rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, ini yang terkait GIS dan PJ ya, software-software GIS ada banyak sekali, salah satunya ARGIS. Untuk analisis citra satelit, rekan-rekan nanti bisa mempelajari terkait menggunakan NV. NV kan sekarang masih in tidak ya NV? Dulu zaman saya itu untuk analisis citra itu pakai NV. Dan itu wajib ya untuk analisis citra satelit kemampuan tersebut. Spasial dan statistik, kalau rekan-rekan ini mau concernnya ke sosial, itu bisa mempelajari software statistik, misalkan R. Nah, itu juga perlu rekan-rekan pelajari. Jadi selain JS, ada keilmuan lainnya untuk mendukung kemampuan JS rekan-rekan. Nah, ini juga harus didukung pemahaman keilmuan. Jadi selain tools-nya tadi, rekan-rekan juga perlu membaca banyak referensi dari jurnal maupun dari penelitian lain. Pengalaman langsung itu sangat penting ya. Misalkan ada proyek atau penelitian dari dosen, ikut saja gitu ya ke lapangan, misalkan diajak ya. Nah, itu ikut saja untuk memperdalam kemampuan spasial rekan-rekan. Jadi ini penting ya menurut saya pengalaman lapang karena dulu waktu saya mahasiswa itu ngukur debit nyemplung di sungai itu udah biasa. Sekarang sudah tidak lagi karena waktu mahasiswa sudah ini ya, sudah sering gitu ya waktu jadi asisten juga sering melakukan pengalaman lapang karena memang semuanya itu harus berproses ya dari pemahaman lapangan dan sampai ke nantinya rekan-rekan bisa DEX analisis. Kalau saya ini kan sekarang hanya di tempat tinggal saya di Bungo, jadi kalau misalkan untuk lapangan bisa tim lain lapangan nanti hasilnya bisa saya olah, jadi tidak perlu ke lapangan gitu. Nah, selain kemampuan teknis, kemampuan non teknis atau soft skill ini menurut saya sangat penting dimiliki oleh rekan-rekan geografi. Misalkan yang saya tuliskan di sini, mampu bekerja individu maupun kelompok. Karena untuk proyek ataupun konsultan ya, itu kemampuan bekerja secara individu sendiri dan kemampuan berkelompok itu sangat penting. Misalkan ada tim kami gitu ya, yang dia tidak bisa menerima masukan dari rekan setimnya. Nah, itu nanti juga susah itu untuk keberlanjutan proyek kerja individu susah misalkan tidak bisa
manajemen waktu yang baik gitu ya, kerja cepat dan benar. Nah, itu mungkin tagline yang harus dimiliki oleh rekan-rekan konsultan. Semakin cepat pekerjaannya, maka nanti proyek yang lain juga akan semakin banyak gitu ya, karena prinsipnya kerja konsultan ini dari mulut ke mulut gitu ya. Misalkan si A ini kerjaannya bagus dan cepat, manajemen waktunya bagus, hasilnya juga cepat, hasilnya bisa benar dan diterima oleh evaluator. Nah, nanti semakin lama akan semakin banyak proyek yang rekan-rekan dapat gitu ya. Kemampuan komunikasi ini juga diperlukan ya, apalagi kita sebagai konsultan itu pihak penengah antara pemberi kebijakan dari pemerintah dan juga pelaku usaha. Ini kemampuan komunikasi juga diperlukan karena biasanya si perusahaan ini agak ngeyel gitu ya. Nah, itu juga sering kita temui. Adaptif juga menjadi salah satu kemampuan non teknis yang harus dimiliki oleh rekan-rekan geografi. Kemampuan menulis atau penyusunan laporan ini default ya, rekan-rekan mahasiswa harusnya sudah bisa ya untuk kemampuan menulis maupun menyusun laporan. Ya, ini bagian terakhir sepertinya ya, terkait tantangan dan strategi menjadi geografi. Yang pertama, geografi itu hanya dikenal sebagai pembuat peta. Ini banyak saya temui ya. Dulu saya juga ketemu sama rekan-rekan senior itu sekarang kerjanya apa gitu ya, konsultan 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 ini ya bikin peta ya. Nah, jawabannya pasti seperti itu karena geografi itu hanya dikenalnya sebagai pembuat peta, padahal geografi itu banyak banyak taunya tapi di bagian permukaannya saja. Geografi itu sebetulnya seperti itu kalau menurut saya ya, taunya banyak palu gada, apa yang lu mau gak ada gitu ya, itu sebagai geografi tapi taunya hanya di permukaan. Nah, mungkin strateginya karena kita banyak mengetahui, pilihlah salah satu cabang keilmuan yang teman-teman ingin dalami gitu ya. Misalkan contohnya saya pengen mendalaminya di bagian lingkungan. Nah, saya ambil sertifikasi terkait lingkungan dan juga GIS. Ini contohnya sertifikasi terkait penyusun AMDAL dan JIS. JIS itu juga ada sertifikasinya dan dia dikeluarkan oleh BNSP ya. Kalau JIS itu, ini contoh sertifikasi JIS yang saya punya itu manajer atau spesialis JIS. Karena beberapa proyek itu juga dibutuhkan sertifikasi, maksudnya terlisensi gitu ya, keahlian yang dimiliki rekan-rekan. Gitu. Kedua, minim peluang kerja di daerah tertentu. Itu juga menurut saya sebagai tantangan ya, tapi saya bisa buktikan bahwa kita bisa kerja di mana saja gitu ya. Yang penting poinnya kita mempunyai kemampuan yang capable, bisa menguasai skill yang kita punya dan juga punya relasi yang baik begitu ya. Ini saya buktikan waktu saya pertama kali pindah ke Bungo ya. Rekan-rekan mungkin tahu ya, Bungo ini kan jauh ya dari Padang, dari Jambi, jauh. Untuk lapangan pekerjaan juga terkait geografi menurut saya cukup susah begitu ya, karena waktu pertama kali saya ke sini, saya mencoba daftar waktu itu karena saya terbatas ya untuk kerja yang cukup berat. Jadi waktu itu saya daftar di GO, ada GO gitu terkait bimbel. Nah, sudah wawancara dan lain-lain, ditolaknya karena CV saya infonya cukup bagus gitu ya. Sedangkan untuk GO HR-nya itu kecil gitu. Nah, tidak diterima. Saya coba daftar lagi di dosen di universitas swasta. Itu juga kayaknya CV saya nggak dicek. Jadi memang geografi ini kalau kita mungkin relasinya kurang bagus, orang belum tahu bahwa geografi bisa bisa mengetahui apa aja, itu susah gitu ya, cukup susah. Tapi waktu itu mungkin rezeki nggak kemana ya. Waktu itu saya mengerjakan satu proyek, terus habis itu berlanjut berlanjut sampai sekarang gitu ya. Yang awalnya subkon atau
bantu dari konsultan lain sampai saya bisa kontrak sendiri atau mempunyai project sendiri sama perusahaan. Nah, itu semuanya berproses. Yang penting rekan-rekan punya kemampuan yang cukup, perbanyak relasi dengan rekan-rekan lainnya. Mungkin lanjut untuk, ya itu mungkin poin yang ingin saya sampaikan di tantangan yang kedua. Selanjutnya terkait tantangan teknologi dan akses data. Ini misalkan ada si pemberi project minta tolong ya mau melaksanakan project X gitu ya. Nah, itu rekan-rekan kalau misalkan ditawarin project seperti itu, kalau jawabannya, oh ini datanya susah dan lain-lain, nah itu nanti projectnya nggak jadi lagi. Jadi ini mungkin yang poin yang ingin kami sampaikan bahwa terkait akses data itu sudah sangat banyak sekali ya. Literatur juga sangat banyak, rekan-rekan bisa akses jurnal nasional, internasional itu sudah sangat terbuka gitu ya. Untuk data ini coba saya screenshotkan di apa ini BIG ya, websitenya BIG itu nanti bisa download data RBI per wilayah itu open source. Demnas itu juga open source, data batimetri itu juga ada. Semuanya di BIG itu cukup banyak begitu ya untuk kebutuhan datanya. Data lainnya, misalkan untuk kajian meteorologi atau angin, itu rekan-rekan bisa download di websitenya NASA atau di BMKG online. Kalau BMKG online itu dia per hari. Nah, itu rekan-rekan bisa download di websitenya NASA, itu bisa lebih detail per jam. Kalau nggak ada di NASA, bisa di Copernicus. Nah, itu banyak sekali akses data yang bisa rekan-rekan peroleh gitu ya. Jadi itu bukan menjadi tantangan lagi terkait data. Untuk kajian laut, misalkan rekan-rekan mau mendalami terkait arus, gelombang, pencemaran di laut, butuh data pasut, itu rekan-rekan bisa download di UNESCO, di ini stasiunnya BIG itu open source bisa rekan-rekan download. Jadi untuk akses data itu menurut saya bukan menjadi keterbatasan lagi sebagai geografi. Jadi akses data ini sudah sangat banyak. Rekan-rekan tinggal perbanyak informasi saja dan kemampuan untuk melakukan kajian yang misalkan nanti rekan-rekan mau nulis skripsi, tesis atau project, udah banyak sekali. Mungkin itu ya sebagai awalan pada diskusi siang hari ini gitu ya. Rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail itu nanti bisa kontak saya. Terus yang tadi jawab betul, tadi kan saya sudah janji ya kalau misalkan ada yang jawab, nanti ada sesuatu gitu ya. Itu nanti bisa kontak aja. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Sesi selanjutnya diskusi ya, atau saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat gitu ya, memotivasi rekan-rekan untuk memperdalam atau yakin gitu ya berada di geografi ini. Karena sebagai informasi, saya dulu waktu daftar dulu senam PTN tulis ya, SNPTN tulis waktu itu. Dua-duanya itu saya daftar geografi, satu di geografi dan ilmu lingkungan, yang kedua di penginderaan jauh. Nah, karena memang sudah klik gitu ya sama geografi dan mungkin rezekinya juga ada di geografi ini. Nah, rekan-rekan juga saya harapkan mantap gitu ya berada di geografi, mempelajari terkait GIS itu bagaimana didukung dengan aspek-aspek lainnya. Jadi geografi ini memang harus combine dengan aspek lainnya agar bisa lebih ini ya kemampuannya. Jadi tidak hanya terkait GIS, tapi juga bisa mempelajari aspek lainnya. Karena geografi ini tools untuk bidang keilmuan lainnya. Mungkin itu ya awalan untuk diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Zul sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mega. Kita berikan aplaus untuk Mbak Mega. Baik. Saya rasa sangat bermanfaat, full of meat, daging semua menurut saya, terutama bagi teman-teman mahasiswa baru. Saya sangat berharap teman-teman memperhatikan tadi, karena Bu Mega tadi udah
menggambarkan apa peluang-peluang yang bisa teman-teman lakukan nanti selain misalnya segala macam, tapi juga di swasta sebagai konsultan, dan juga terkait dan kebetulan Bu Mega saya juga di sini yang terkait dengan sustainability atau lingkungannya. Mudah-mudahan nanti di satu sesi kalau kita sudah masuk nanti terkait AMDAL atau dokumen lingkungan mungkin nanti bisa minta bantuan lagi agak satu sesi kuliah dengan Mega. Um, jadi mungkin habis ini kita kasih sesi tanya jawab dulu sedikit Ibu, Bu Siap. Mega. Karena mungkin teman-teman mungkin ada pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi terkait peluangnya, kemudian kira-kira skill apa yang kan capai untuk jadi seperti itu dan apa juga software-software yang digunakan, tantangan terkait data yang available di mana saja. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. 2 orang dulu, teman-teman. Siapa? Bal? Itu satu. Anas. Mas Anwari ya? Ya, satu. Oke, silakan. Siapa duluan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya untuk izin bertanya apa saja sih peluang utama karir karir utama bagi lulusan geografi di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan dan swasta. Seperti itu. Terima kasih. Ini langsung saya jawab Pak Zul izin. Eh, Peluang utama bagi lulusan geografi di Indonesia itu di sektor pemerintahan dan swasta. Ya. Selanjutnya, Ini langsung saya jawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya, Pak Zul? Oh, menunggu pertanyaan selanjutnya. Nanti silakan. Ya, silakan, Bang. Baik Bu, saya akan bertanya bagaimana peluang untuk sekarang proyek yang sedang berjalan di Sumatera yaitu tol kan di SIK ini kan bisa melakukan perencanaan dan studi kelayakan seperti dan juga eh, manajemen proyek dan pengawasan konstruksi seperti kita spesifikasi teknisi dan jadwal yang ditentukan yang di lapangan kita bisa schedule-nya dan serta desain dan teknik yang kita bisa ajukan kepada tol tersebut seperti peta kita membuat jalan, topografi, eh, apakah tanah itu terjadinya longsor, drainase, jembatan dan lain-lain. Kan itu kan di SIK itu eh, bisa itu berpengaruh ke pembangunan tol proyek tersebut. Apakah SIK atau kami bisa mengikuti di proyek tersebut atau bisa masuk ke proyek tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Iqbal. Silakan, Adit. Satu lagi, Mbak. Siap. Baik Bu, izin bertanya. Pertanyaan dari Adit ini bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan analisa kami sebagai mahasiswa ini agar dapat bersaing dengan geograf lainnya yang lulusan yang sama Bu. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, Bu Mega, mungkin sebelum Bu Mega menjelaskan, saya sedikit tadi kelupaan saya untuk nge-share CV-nya Bu Mega kepada anak-anak. Mungkin saya izin share sebentar ya Bu Mega ya. Aja, monggo.
Mbak Mega kedengaran nggak? Terdengar Pak, ini saya suaranya nggak masuk ya? Oke, Ya, masuk masuk tadi tadi di di sini. sini. Ya, Ya, ini ini teman-teman. teman-teman, silakan dilihat seperti yang beliau sampaikan tadi, ini freelance konsultan terkait banyaknya ngerjain AMDAL dan Pertek. Pertek tadi, Pertek udara, limbah B3, eh, dan Pertek limbah. Kemudian staf pengajar juga di Pusat Studi Lingkungan UGM. Wah, staf pengajar juga ngajar untuk ini ya Bu ya. Untuk Ya, Pertek, oke, kajian pembuangan baca air ke badan betul. air, kemudian tenaga ahli sistem informasi geografi yang kemarin terkait dengan eh, apa namanya, BRGM, bukan? Oh iya, ini yang BRGM, Project Manager BRGM, Bappenas. Kemudian beliau juga memulai sebagai asisten ahli dan asisten peneliti dan asisten dosen. Jadi teman-teman kalau diajak dosen untuk meneliti atau ikut project, jadi memang begitulah titian karir. Bagaimana dari awal kita ikut dulu aja, lihat dulu, mungkin ada beberapa yang ikut. Kemarin Adit untuk proyek-proyek kecil-kecilan kalau kita mbak baru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini proyeknya ini, tolong diperhatikan nih proyek yang sudah beliau lakukan. Ini tahun 2004 saja. Ini berapa proyek nih? Silakan dihitung. 2023 ini. Jadi em, apa namanya? Makanya saya bilang tadi dari awal, perhatikan karena ini akan, sesi ini akan penuh gizi semua gitu. Jadi sangat sangat sayang kalau teman-teman tidak memperhatikan. Jadi kita sudah harus memikirkan after graduation nanti, setelah teman-teman tamat mau jadi apa, bagaimana cara mempersiapkan skill, itu yang harus dilakukan. Ya, silakan Bu Mega, mohon maaf intermezzo sedikit. Matur nuwun Pak. Itu terima kasih. Mungkin saya izin jawab, ada 3 ya pertanyaan tadi. Yang pertama terkait peluang di pemerintah dan swasta. Kalau pemerintah itu pasti ke PNS ya, PNS atau P3K itu saya rasa sangat banyak sekali ya. Kalau rekan-rekan tahu di ATR BPN itu kayak pindah dari geografi ke ATR gitu. Kalau ATR BPN banyak sekali anak-anak geografi. Pada zaman saya dulu bukaan PNS itu yang di ATR BPN banyak keterima karena mereka memang kuotanya waktu itu sangat banyak sih. Saya enggak daftar karena memang dari awal sebetulnya kepingin saya itu kerja di tambang. Jadi PNS itu dulu belum full gitu ya. Dulu saya daftar di lingkungan hidup di Jakarta tapi nggak keterima. Mungkin karena belum rezeki, belajarnya juga nggak serius, mungkin seperti itu ya waktu itu. Di pemerintah itu sangat banyak sekali, kalau rekan-rekan di ATR BPN itu banyak sekali rekan-rekan geografi. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu misalkan saya sidang, kan AMDAL sama Pertek itu ada sidangnya ya, ada sidangnya itu pasti nanti ketemu sama teman seangkatan atau kakak tingkat gitu, banyak sekali ketemu. Jadi geografi di situ sangat banyak di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri. Terus di BNPB itu juga saya sekarang ada gitu adik tingkat saya, dia P3K di BNPB, itu bantuin project saya juga. Itu dia juga kerja di BNPB, rekan-rekan geografinya, kakak tingkatnya juga informasinya cukup banyak di situ. Di PUPR juga ada rekan saya yang KPJ itu dia bantuin project di DKI. Mungkin ya kalau rekan-rekan ini di DKI itu dia juga punya project misalkan bantu digitasi atau project dari Kemenpu, itu juga sangat banyak sekali gitu ya kalau di pemerintahan di sektor geografi. Untuk swasta sepengetahuan saya ya yang terkait geografi
itu banyak di tambang gitu ya. Di tambang itu juga sangat dibutuhkan geografi, apalagi di bagian ininya, GIS-nya. Bagian GIS-nya itu biasanya butuh orang geografi gitu ya. Rekan-rekan seangkatan saya banyak yang kerja di tambang, di mana itu ya, di Aman, di Freeport, terus ada di Borneo, BIB itu juga banyak di sektor swasta ya. Sektor swasta lainnya Sinarmas, di Sinarmas ya, Sinarmas apa ya namanya? Iya betul, Sinarmas. Itu juga banyak adik tingkat saya, kakak tingkat, rekan-rekan yang kerja di sektor swasta di Sinarmas. Mungkin itu ya, cukup banyak intinya untuk lulusan geografi yang kerja di pemerintah maupun swasta. Yang kedua, pertanyaannya itu sudah menjawab belum ya, yang pertanyaan pertama terkait peluang kerja di sektor pemerintahan maupun di swasta. Sudah, Pak. Cukup. Ya, sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih. Yang kedua terkait proyek tol Sumatera ya. Ya, sekarang lagi dibangun ya tol Jambi Palembang ya. Itu saya juga sangat menantikan, semoga cepat selesai gitu ya sebelum Lebaran. Soalnya saya mau mudik ke Jawa juga. Nah, itu kajian apa saja gitu ya yang dibutuhkan untuk pengerjaan tol. Yang pastinya dia harus punya izin lingkungan, itu wajib ada. Izin lingkungan itu sebelum AMDAL itu ada namanya FS. FS itu studi kelayakan. Di studi kelayakan itu semuanya nanti di situ dibahas sebelum AMDAL. Jadi harus mungkin desainnya tadi DED, tapi kalau DED itu biasanya orang teknik yang lebih ngehandle terkait DED ini. Terkait desain tadi yang tanya desain dan teknik ya, itu biasanya ranahnya teknik kalau desain dan teknik. Kalau ranahnya geografi itu mungkin nanti di penyiapan peta-peta topografi. Terus itu kan kalau untuk tol itu nanti dia butuh topografi detail. Jadi tidak hanya dari Demnas, itu butuh di drone atau menggunakan geodetik gitu ya biasanya agar dapat demnya yang lebih detail di area tersebut. Tidak cuma tol sih, untuk tambang juga di area setnya itu butuh dem yang lebih detail. Jadi tidak hanya Demnas. Itu peluang geografi untuk mendapatkan atau bisa membantu di proyek tersebut. Terus yang drainase dan longsor, ini mungkin nanti masuk di kajian AMDAL ya untuk drainase dan longsor. Karena untuk proyek itu di AMDAL itu kan ada analisis dampak untuk lingkungan ya, analisis dampak untuk lingkungan. Nah, itu nanti selain KTPA itu ketua tim, dan juga ada ATPA 2, itu nanti juga timnya ada tenaga ahlinya. Nah, di tenaga ahlinya, itu biasanya saya ada minta tolong ke tenaga ahli yang terkait SIK ya, tenaga ahli GIS, tenaga ahli hidrologi, itu bisa dari orang geografi, tenaga ahli kualitas air bisa dari geografi, tenaga ahli kualitas udara dan kebisingan, itu juga rekan-rekan kalau misalkan menguasai di udara ya itu bisa juga masuk di tenaga ahli tersebut. Untuk analisis drainase dan longsor ini masuknya di tenaga ahli hidrologi dan juga geofisik. Nah, untuk longsor itu berarti rekan-rekan nanti harus memahami modeling longsornya, maksudnya potensi longsor, zona awalnya seperti apa, ketika ada proyek seperti apa, itu harus difahami terkait hal itu. Nah, itu nanti bisa masuk ke proyek yang tadi disampaikan ya, Tol Sumatera, itu di bagian perizinannya maupun perencanaan atau penyiapan datanya gitu. Nah, secara keilmuan potensinya di situ, tapi untuk bisa, karena ini pasti sudah ada konsultannya ya, secara keilmuan sih bisa masuk di aspek yang tadi saya sampaikan gitu. Yang ketiga, yang kedua sudah menjawab belum ya pertanyaan yang kedua tadi dari jawaban yang telah saya sampaikan? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Yang ketiga ya, saya lanjut ke yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan daya saing gitu ya dengan geografi lainnya.
Yang pertama, rekan-rekan memang harus membuktikan dulu gitu ya. Pertama memang harus membuktikan kalau untuk project ya, untuk kasusnya project. Yang pertama rekan-rekan harus membuktikan misalkan masuk sebagai asisten gitu atau yang bantuin misalkan dosennya atau yang terdekat dosen ya. Yang terdekat dosennya menjadi tenaga ahli tersebut, rekan-rekan bantuin saja di situ karena memang harus berproses, nggak bisa langsung kita bisa unggul gitu ya. Mungkin contohnya dulu itu saya sebagai tenaga ahli proyek IKN gitu ya. Rekan-rekan mungkin sudah tahu ya proyek IKN. Waktu pertama kali AMDAL IKN itu saya sebagai asisten tenaga ahli waktu itu. Jadi belum sebagai tenaga ahli. Nah, waktu jadi asisten, rekan-rekan mungkin bisa buktikan kalau saya ini capable gitu ya, rekan-rekan capable untuk menjadi tenaga ahli. Nah, itu juga tentunya harus berproses, punya sertifikat, jam terbangnya udah mencukupi, itu nanti bisa jadi tenaga ahli. Nah, karena IKN itu kan adendumnya dia berkali-kali ya, yang saya kerjakan terakhir ini adendum ketiga. Nah, di adendum ketiga itu saya bisa menjadi tenaga ahli waktu itu, kemarin baru aja tenaga ahli kualitas air. Nah, intinya poin yang ingin saya sampaikan semuanya berproses. Rekan-rekan mulai bantuin bantuin tenaga ahlinya. Nanti rekan-rekan mungkin bisa jadi tenaga ahlinya sendiri. Untuk di bidang lain selain konsultan mungkin ya, contohnya waktu mungkin pengalaman pribadi saja ya, sebagai waktu di BRGM itu yang penting rekan-rekan ada skill yang rekan-rekan unggulkan. Jadi selain punya atau bisa menggunakan ARGIS, mungkin rekan-rekan bisa sampaikan saya bisa modeling, eh, contohnya misalnya bisa modeling banjir. Itu tergantung dengan eh, perusahaan yang rekan-rekan daftar gitu ya. Misalkan contohnya waktu itu saya di BRGM selain ARGIS, saya bisa modeling banjirnya, bisa modeling hidrologinya sehingga itu bisa jadi nilai jual rekan-rekan untuk ke perusahaan tersebut. Karena misalkan di BRGM itu kan dia pasti butuh pemodelan terkait kanal ya, karena untuk gambut itu kan banyak dibangunnya kanal blocking. Nah, rekan-rekan bisa bantu di sektor tersebut, maksudnya bisa menentukan lokasi mana nih yang cocok dibangun kanal blocking dari hasil modeling gitu. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Selain geografi atau penguasaan skill di ARGIS-nya juga harus diimbangi dengan kemampuan yang lainnya gitu. Jadi ARGIS itu skill wajib lah yang harus dimiliki oleh geografi. Selanjutnya perlu skill yang lain untuk mendukung keahlian rekan-rekan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab ya pertanyaan dari tiga rekan-rekan mahasiswa tadi. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi satu ya. Satu pertanyaan izin Kak Nika. Silakan. Siap. Baiklah, terima kasih pada Ibu dan Bapak. Nama saya Gatot Santoso ingin bertanya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa lulusan geografi ini ada banyak prospek kerjanya, terutama pertambangan. Pertanyaan kami, apa saja yang harus disiapkan terutama kepada kami mahasiswa baru ini untuk masuk ke pertambangan bagi lulusan geografi supaya kami bisa menyiapkan dari awal, Bu. Terima kasih. Ya. Izin Pak Moderator, saya langsung jawab ya. Ya. Di bidang pertambangan ya, itu dulu cita-cita saya setelah lulus itu pengennya kerja di tambang karena sebelum waktu itu saya waktu skripsi ya, masih skripsi itu sering diajak waktu itu dosen almarhum Pak Pramono itu mengerjakan proyek-proyek tambang. Jadi waktu masih mahasiswa, saya memang sudah bantuin beliau mengerjakan proyek-proyek khususnya di bidang pertambangan gitu ya, datang ke site, ngambil sampel. Waktu itu mungkin ya aspek yang bisa rekan-rekan dalami kalau mau ke tambang itu di bagian lingkungannya. Jadi tidak hanya di bagian perpetaannya saja, tapi ke lingkungannya. Nah, di bagian lingkungan ini mungkin itu prospek
rekan-rekan geografi di situ. Saya dulu juga cita-citanya masuk ke tambang, tapi karena di site gitu ya, saya pikir-pikir kalau di site itu kan jauh dari keluarga, terus cukup panas gitu ya kalau kerja di site. Jadi saya memilih kerja di apa desk study aja. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di bagian lingkungan. Rekan-rekan harus mendalami di bagian lingkungan kalau mau ke tambang. Minimal mengetahui terkait dampak lingkungan dari kegiatan tambang. Kalau saya di bagian tambang itu di perizinan lingkungannya. Misalkan si perusahaan tambang itu mau membuang limbah. Jadi tambang itu kan dia mengeruk maaf kok mengeruk, mengambil sumber daya yang berada di bawah permukaan bumi gitu ya, dilakukan pengambilan, terus selanjutnya misalkan dia ada bagian pengolahan masuk ke pabrik, tapi kalau nggak ada pengolahan dia diangkut melalui jalan hauling terus ke Tersus, selanjutnya nanti diangkut oleh motherboard gitu ya, biasanya itu mother vessel. Nah, biasanya prosesnya seperti itu. Nah, itu ketika dia melakukan proses itu kan ada dampak lingkungannya. Nah, kita bisa masuk di situ. Kalau di bagian pertek yang sekarang saya kerjakan atau saya dalami itu di pemodelan kualitas air dan juga desain desain SP atau desain IPAL. Kalau desain IPAL ini saya baru belajar akhir-akhir ini karena memang kebutuhan pasar terkait itu ya. Jadi saya belajar terkait desain desain IPAL atau desain sedimen pond. Kalau untuk yang dulu saya pelajari sebelum sebelum keluar dari universitas gitu ya, itu terkait kualitas airnya. Bisa menghitung daya tampung sungai. Bisa menghitung daya tampung sungai terhadap beban pencemar karena setiap perusahaan melakukan aktivitas itu kan menghasilkan limbah ya. Limbahnya ini kalau mau dibuang ke lingkungan mereka harus punya izin. Nah, izinnya itu harus dihitung atau harus dikaji dulu. Namanya dokumen kajian teknis. Nah, itu pasti membutuhkan rekan-rekan geografi yang fokus di lingkungan untuk itu karena selain kajian daya tampung lingkungan itu juga ada dibutuhkan peta-peta, peta lokasi saluran drainasenya di mana aja, rencana saluran IPAL-nya mau dibangun di mana. Jangan sampai saluran air limbah sama saluran drainase jadi satu. Itu kan kalau kita geografi gampang ya, dari ARGIS kita bisa membantu menentukan gitu ya. Nanti kita tinggal ke sana, survei lokasi, cocok nggak sama perencanaan. Nah, itu kan ranahnya geografi ya, yang di situ karena kita paham spasial. Terus apa rencana, nah di tambang itu juga ada pembangunan saluran drainase pengalih. Jadi air air alami yang dari bagian hulu itu jangan sampai masuk ke area bukaannya mereka, atau area tambangnya mereka. Nah, itu perlu dibangun saluran pengalih namanya. Jadi memisahkan antara aliran yang bagian hulu ke langsung ke sungai, itu geografi bisa bantu di situ. Karena kita yang memahami spasialnya gitu ya, lokasinya mau ditaruh di mana. Kalau misalkan ada topografi itu kan cukup sebagai informasi untuk menentukan atau memberikan perencanaan terkait rencana saluran drainasenya, saluran drainase pengalih. Mungkin itu ya, semoga bisa membantu jawab ya. Mm-mm. Ya mungkin ke perencanaan ya, kalau geografi di tambang itu. Kalau untuk sekarang itu selain kualitas air, tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin bisa mendalami terkait IPAL. Jadi pembangunan IPAL itu kan ada desainnya, ada kriteria desainnya. Nah, itu bisa juga. Tapi itu nanti saja. Yang pertama lebih ke kajian yang lingkungan tadi, kualitas airnya atau hidrologinya. Baik, terima kasih Bu Mega sudah jawab pertanyaannya. Oke. Teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan sesi ini manfaat bagi kita semua. Jangankan untuk kalian, saya pun juga bermanfaat. Jadi melihat CV-nya Bu Mega ini, waduh, saya jadi gimana gitu. Saya sudah ikut pelatihan AMDAL sampai penyusun juga, tapi belum apa namanya apa di CV saya baru setengah apa namanya sebelah tangan jari gitu. Jadi belum belum mumpuni sebenarnya ini.
Dan bagi teman-teman, tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan teman-teman dapat gambaran masuk geografi itu mau jadi apa dan kira-kira kecenderungannya kemana. Dan saya rasa Bu Mega tadi sudah menjelaskan sangat gamblang sekali peluang-peluangnya apa saja, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Tinggal sekarang lagi bagaimana teman-teman mempersiapkan waktu yang ada ini, cuman berapa semester kan. Um, dan mungkin pertanyaan terakhir tadi juga bisa ditambahkan terkait dengan environmental management system. Biasanya di tambang itu ada environmental engineer-nya, bisa nanti ngambil sertifikasi kayak ISO 14001, Opa. pemahaman terkait dengan proper segala macam. Tapi secara umum tadi sudah sangat gambarkan dengan jelas, apalagi yang hubungannya dengan geografi juga tadi. Saya harap teman-teman ini bisa menjadi motivasi awal, enggak ke depannya lebih giat belajar karena udah tahu ujungnya. Nah, mungkin itu saja. Saya mungkin izin kembali ke Bu Mega. Mungkin kalau ada final statement atau key takeaway yang kira-kira Bu Mega sampaikan, silakan Bu. Sedikit untuk mahasiswa-mahasiswa ini gitu, untuk anak-anak kita ini. Iya, apa ya? Mungkin rekan-rekan kalau misalkan ada yang ragu itu menurut saya wajar ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang sudah memutuskan gitu ya untuk di geografi, wajib harus sepenuh hati gitu ya mendalami geografi. Karena menurut saya ya, pengalaman pribadi di geografi itu taunya banyak gitu, karena kita di geografi kita bisa tahu banyak palu gada lah, orang diskusi apa kita bisa nyambung. Nah dari situ kita bisa punya banyak relasi. Nah relasi ini penting ya rekan-rekan, karena proyek saya ini juga berawal dari relasi. Misalkan direkomkan sama siapa gitu ya, nanti dari situ terus kita dipakai di proyek tersebut, kita bisa mengikuti atau dipakai di proyek yang lainnya. Nah itu bisa dari kita pengikut project menjadi asisten sampai kita bisa punya project sendiri. Itu semuanya dari proses gitu ya, dari relasi itu juga. Itu yang mungkin saya sampaikan. Sama ini, apa, selain ARGIS, ARGIS itu wajib ya, rekan-rekan geografi harus dan bisa memahami ARGIS. Selain ARGIS, rekan-rekan harus punya satu ilmu yang rekan-rekan dalami. Nah, satu itu yang nanti akan jadi bekal rekan-rekan ketika lulus gitu ya. Kalau misalkan mau berkarir di swasta atau konsultan gitu ya. Kalau misalkan di pemerintah atau pegawai negeri itu kan mengikuti dengan kebutuhan dari instansi gitu ya, menjadi apa. Nah, itu mungkin bekal yang harus rekan-rekan punya gitu ya. Selain geografi, punya harus wajib satu ilmu yang rekan-rekan akan dalami. Jadi combine gitu, geografi dan aspek misalkan lingkungan atau sama sosial atau sama geomorfologi atau sama manajemen tambang, itu terserah rekan-rekan mau apa. Tapi selain geografi harus ada satu rekan-rekan yang harus rekan-rekan dalami. Mungkin itu ya closing statement. Semoga materi atau yang saya sampaikan ini berguna begitu ya buat rekan-rekan dan memotivasi rekan-rekan untuk semakin yakin berada di geografi gitu. Kalau awal-awal ragu, saya dulu awal-awal juga ragu, nggak apa-apa, tapi setelah itu buang ragunya langsung karena sudah di geografi. Jadi memang itu rezeki rekan-rekan dan memang harus rekan-rekan jalani karena prospeknya sangat banyak. Permintaan pasar untuk geografi menurut saya juga sangat banyak karena project saya aja yang datang itu alhamdulillah banyak sekali gitu, sampai kadang jangan dulu di stop, ditunda. Nah itu kan sebagai gambaran bahwa kebutuhan geografi itu cukup banyak gitu ya. Mungkin itu closing statementnya. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit pengalaman gitu ya ke rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sangat berharap kita bisa bergabung. Tapi sebenarnya
Cuman kemarin tadi barusan saya konfirmasi ke Pak Supran, katanya nggak jadi daftar. Nah, itu sebagai karena ini keterbatasan saya kan ngikutin suami begitu ya, Pak ya. Ya, Jadi ya, mobilnya ini susah gitu. Nah, kerjaan ya, konsultan ini yang rekan-rekan mungkin ada yang perempuan ya, rekan-rekan mahasiswa ya, ya. itu bisa banget kerja di rumah sambil dekat dengan keluarga gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bu Mega. Ini sangat penting sekali buat kami. Em, Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Em, Setelah ini saya kembalikan lagi kepada MCU. Katanya, ya silakan MC. Adapun acara selanjutnya penutup, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Sehat selalu. Terima Mbak kasih. Mega nanti kalau ke Jambi kabar-kabar kita biar kita diskusi. Nah, beliau ini Mbak Mega ini termasuk yang apa Mohon maaf Pak, salah satu suaranya pendukung jauh. Prodi ini juga dulu. Jadi terus kemudian ada satu dan lain hal akhirnya itu. Jadi saya berharap nanti Mbak Mega kalau ke Jambi agak luang begitu ya kita nanti bisa ngobrol dengan mahasiswa gitu. Ya diskusi-diskusi singkat saja karena pastilah ada yang akademisi sedikit. Jadi kalau saya nanti pas di Danwil pakai uang gitu, kami dah yang datang nanti dari Mbak Mega di mana begitu, pergi kemana gitu, terus kita kan nanti main ke tempatnya Mbak Mega atau di mana, terus nanti kita bisa diskusi lah, ngobrol-ngobrol singkat aja. Ya, siap-siap. Ya kalau Mbak Mega berkenan ya. Sangat berkenan. Kalau mau mampir ke Bungo, rumah saya terbuka buat Ah, rekan-rekan mahasiswa atau kan banyak itu yang apa KKN kemarin. Kemarin oh dari iya. iya, itu ada yang KKN di Bungo. Nah, rumah saya di Bungo, rekan-rekan mahasiswa Oke. dan juga Bapak Ibu dosen gitu ya. Kalau mau mampir ke Bungo, nanti kalau saya main ke Jambi, insya Allah nanti bersilaturahmi ke UIN Jambi. Siap. Baik, Terima kasih Mbak. terima kasih Eh, Bu Mega. terima kasih Ya, banyak. Nanti kami hubungi sami-sami. lagi nanti setelah ini terkait dengan urusan Amin. berikutnya. Makasih banyak ya Mbak. Ya, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Permisi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.